lagi sama aku di channel aku. Jadi di sini aku mau ngejelasin materi ekonomi, yaitu sistem dan alat pembayaran. Jadi nanti kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Abis itu jangan lupa di share di sosial media kalian ya guys. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai value yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalam transaksi gitu. Terus yang kedua, ada komponen yang membentuk pembayaran. Jadi dalam komponen itu juga dibagi beberapa hal, yaitu alat pembayaran atau bisa disebut diamond instrument. Terus yang kedua, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau bisa disebut interbank fund transfer system. Terus yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran atau bisa disebut juga diamond system operators. Terus yang keempat, saluran pembayaran atau bisa juga disebut di delivery channel gitu. Terus guys, selanjutnya ada peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai alat transaksi. Terus yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Terus yang ketiga, menentukan tingkat efisiensi transaksi. Yang keempat, channel utama transmisi kebanyakan moneter. Dan keempat, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih. Oke, di sini sebenarnya aku tuh udah rangkum beberapa hal di sini. Jadi nanti kalau misalnya aku kayak ada yang lupa gitu, maklumin ya guys. Jadi kalian bisa nanti like, komen, pokoknya apa aja yang kurang di sini kalian bisa komen di channel aku, oke? Oke, kita lanjut. Di sini ada resiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Jadi di sini juga pasti ada risikonya ya guys. Oke, yang pertama, sistem transfer dana elektronik tergantung pada kendala sambungan komunikasi. Terus yang kedua, jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan resiko operasional. Terus yang ketiga, gangguan operasional berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Terus yang keempat, keterlambatan mekanisme settlement dana menimbulkan risiko likuiditas. Lanjut guys, di sini ada evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran e-commerce. Di sini pertamanya itu jadi uang komoditas, terus habis itu ke uang terus habis itu ke cek, terus habis itu ke e-money, terus habis itu baru barter. Jadi bisa dibalik, dari barter juga bisa, terus habis itu dari uang komoditas juga bisa, tapi memang dari pertama itu dari barter, uang komoditas, uang flat, cek, terus habis itu e-money gitu. Di sini juga ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau disebut juga SPN. Terus habis itu memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN. Penyelenggara sistem clearing antar bank mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Oke, lanjut. Di sini juga ada pengertian uang guys. Kalian pasti tahu dong apa itu uang. Masa ya sih kalian segede gini belum tahu yang namanya uang? Hello, ini 2020 guys. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu, aku bakal kasih tahu. Tenang aja. Pengertian uang. Uang adalah benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, terus habis itu alat satuan hitung, dan lain-lain. Fungsi uang juga, pertama, alat tukar. Kedua, alat satuan hitung atau pengukur nilai. Ketiga, menentukan tingkat efisiensi transaksi. Keempat, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda atau standard of different payment. Terus habis itu, yang kelima, alat penyimpanan kekayaan tuh. Uang itu berfungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan. Habis itu, alat pengalih nilai atau kekayaan. Jenis uang juga bisa dibedakan. Pertama, dibedakan berdasarkan pihak yang mengeluarkan itu, dibagi jadi dua, uang kartal dan uang giral. Terus berdasarkan bahan uang itu dibedakan jadi dua juga, uang logam dan uang kertas. Terus berdasarkan negara yang mengeluarkan, itu juga ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Terus habis itu nilai uang itu juga ada dua, bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Syarat uang, apa sih syarat uang? Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang syarat uang. Yang pertama, mudah dibawa, portability, tahan lama, durability, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, terus nilainya stabil, diterima secara umum, jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan kayak aku. Terus habis itu dapat
memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Jadi kalau kalian punya duit pasti kalian kayak mau beli ini, mau beli itu, jadi rasanya itu puas gitu loh guys. Di atas tadi yang udah aku jelasin ada beberapa syarat, terus abis itu pengertian uang. Sekarang juga ada teori uang. Terus teori nilai uang itu dibagi menjadi beberapa, yaitu teori barang, teori nominalis, terus abis itu teori kuantitas, teori transaksi. Oke, bakal aku jelasin. Teori barang itu daya beli uang tergantung dari permintaan dan penawaran, kegunaan marginal, serta biaya produksi uang. Terus teori nominalis itu nilai uang bukan ditentukan oleh nilai bahan tetapi oleh nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut. Terus teori kuantitas itu termasuk dalam teori perubahan nilai uang guys. Teori kuantitas itu termasuk juga jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat harga. Terus abis dari teori kuantitas ada satu lagi teori transaksi. Teori transaksi itu Irving Fisher melengkapi teori kuantitas dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang. Setelah itu ada teori pendapatan dan teori persediaan kas. Teori pendapatan yaitu motif memegang uang adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Setelah itu ada teori persediaan kas. Marshall mengatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai atau cash gitu. Habis itu dari atas juga tadi aku udah jelasin beberapa hal. Di sini juga ada permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang itu merupakan istilah untuk menerangkan mengapa individu atau perusahaan memegang uang dan bukan aset lain. Terus permintaan uang juga dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, kebutuhan bertransaksi, kedua kebutuhan berjaga-jaga, ketiga kebutuhan berspekulasi. Gitu. Di sini juga ada pergeseran kurva permintaan uang. Jadi, permintaan uang itu bisa disebabkan oleh tingkatnya bunga, terus tingkat inflasi, terus tingkat produksi dan pendapatan nasional, terus kondisi kesehatan dunia perbankan, nilai tukar rupiah. Standar mata uang. Standar mata uang itu dibedakan menjadi 2 guys, yaitu standar mata uang logam dan standar mata uang kertas. Standar logam merupakan suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan, emas atau perak. Sedangkan standar kertas yaitu kondisi di mana dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin dengan emas gitu. Kalau misalnya uang kertas dijamin dengan emas, gak mungkin dong guys. Jadi yang biasanya yang itu ketentuannya sebagai standar dalam keuangan yang diliputi dari emas dan perak itu biasanya standar logam gitu. Terus ada jenis-jenis alat pembayaran loh guys. Jenis-jenis alat pembayaran yaitu credit transfer dan debit transfer gitu. Sistem moneter dibagi menjadi 2, yaitu standar emas, terus sistem kurs tetap dan terkendali, terus sistem kurs mengambang bebas dan sistem kurs mengambang terkendali. Jadi sebenarnya itu ada 4 sistem moneter, dibagi menjadi 4 bukan menjadi 2 ya. Terus terakhir ini pengolahan uang rupiah dan Bank Indonesia. Pengolahan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pertama, perencanaan, kedua percetakan, ketiga pengeluaran, keempat pengedaran, kelima pencabutan, keenam penarikan, dan ketujuh permusnahan. Jadi segitu aja guys. Kalau misalnya kalian gak ngerti karena aku yang ngomongnya cepet banget kayak kereta berjalan gitu, tapi kalau misalnya kalian gak ngerti kalian bisa nanya melalui komen di bawah ini. Terus abis itu kalian bisa share di media sosial kalian. Terus abis itu juga kalian bisa like, subscribe, dan jangan lupa dihidupin loncengnya biar kalau misalnya aku bikin video-video lainnya kalian dapat ketahui. Gitu aja guys. Semoga video aku kali ini bermanfaat bagi kalian dan semoga juga nilai aku bagus. Dadah.